bergabung di Nitron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Data Show. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Rin? Kita mau ngundang narasumber lagi, Kameli. Hah? Kameli? Kameli belum. Oh iya, kenalan dulu. Aku Meli nih, baru muncul ya wajahnya. Nah, kali ini kita itu bakal membawakan seseorang yang sangat wow ya, Nin. Betul. Jadi, siapa orangnya? Mau dijelasin dulu atau mau manggil dulu? Jelasin dulu dong. Jelasin dulu. Jadi, dua aktor ini sebagai akar masalah di teater Karmaja kemarin. Wow, Kameli siapa tuh? Penasaran dong. Penasaran lah. Langsung aja kita panggil Fanny dan Fahri. Halo. Halo. Ini duduk aja langsung. Duduk dong. Kuat. Emang iya? Biasa. Coba gitu. Halo Kak Fanin Fahri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih, insya Allah. Puasa? Jelas dong. Oh, puasa. Emang ya? Perkenalan dulu dong. Kan bisa di rumah. Kalian di TM kemarin jadi siapa? Boleh. Dia dulu. Kamu dulu cepetan. Besok dulu. Kan berantem. Ya udah Kak Fanin dulu. Ladies first. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Faninda, kelas 11-2, absen 11. Di sini saya berperan sebagai Fanin, tapi di teater Karmaja tahun 2025 kemarin saya berperan sebagai Dada. Ini jadi siapa ini? Halo semuanya, perkenalkan. Yuk. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Kurniawan. Di TM kemarin aku jadi Gumilar. Gumilar. Jadi mereka ini tuh akar masalah di teater kemarin, Kak. Nih ke dia sih. Oh, ini ya. Ini banget ini emang Gumilar dasar ya. Nah, Emang brengsek. Oke. Kan mungkin dari aku atau dari kamu masih mau banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat mereka kan. Gimana kalau kita lanjut ke segmen 2? Oke, kita udah berada di segmen 2. Jadi ini, ya benar. Kita bakal bertanya-tanya lebih jauh soal TM kemarin sama mereka nih. Lebih ke mungkin keseharian sama latihan itu gimana sih? Betul. Dimulai dari Kameli dulu deh. Mulai langsung nih. Langsung dong. Nah, aku tuh mau nanya apa sih momen yang paling berkesan buat kalian sama latihan sampai hari H waktu TM kemarin, terus ceritakan lah intinya. Kayak mungkin pemirsa tetap juga kayak pasti penasaran kan. Oh, oke. Ini aku dulu ya. Boleh. Jadi kalau ditanya apa yang paling berkesan selama latihan, sebenarnya selama latihan semuanya berkesan. Kayak yaudah, karena setiap hari aku melakukan latihan dengan hati yang sangat bahagia banget. Iya. Terus tapi ada satu yang berkesan banget. Apa itu? Sama orang ini. Kenapa itu? Ada apa? Tapi itu bukan latihan sih, nggak usah diceritain dia. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ini. Too much information. Oversharing. Jadi oversharing. Karena semua orang kayaknya udah tahu. Jadi Kenapa bisa ditekan tahu? nggak usah udah Nggak usah tahu ya. Ya, nggak usah. Kalau dari Fahri sendiri ada nggak nih momen latihan yang beneran berkesan waktu sama Fanin? Iya ada. Kalau aku lebih ke semuanya sih. Oh semuanya. ikut-ikutan jawabannya. Beda nanti. Itu di Hamin 2. Ada apa itu? Jadi di situ kita kan latihan ya.
Belum cerita. Jangan ketawa. Lanjut. Belum cerita. Ya, jadi kita latihan itu roll dari awal sampai akhir. Belum akhir. Karena Ya. kan garap endingnya di H-1 ya. Iya. H-1. Di situ kita udah roll selesai. Nah, di titik situlah kita dikumpulkan di satu tempat tengah-tengah, Ya. bikin lingkaran besar. Kenapa kayak serius banget? Terus ada deh kejadian yang namanya Mas Tora itu marah. Itu memorable sih guys. Iya sih. Marah. Luar biasa. Barahnya gimana tuh? Bisa contohin marahnya? Jangan dong. Jangan. Berbahaya. Jangan ya. Ntar dikasih cuplikan videonya aja kayaknya ada rekamannya deh yang waktu itu yang nyoba gitu. Oh iya ada ya. Iya, ada. Itu ya. Boleh, Link boleh. adanya ya. Oh, iya, betul. Nah terus gimana? Ada lagi nggak? Ada Selain lagi. itu mungkin momen. Itu aja sih. Oh, itu aja. Mungkin dari Anin. Aku mau tanya nih. Kalian itu kan chemistry-nya udah kuat banget. Kuat banget lah. Kuat dong. Berangkat latihan bareng nggak? Oh iya. Kalau kesini juga bareng. Iya, mungkin juga bareng tadi. Oh, iya, Iya, Itu tadi. sepil nanti. Jangan. Oh, iya. Udah lo udah terlalu. Ayo udah dong, Kak. Jadi kan kalian itu kan udah chemistry-nya udah kuat, udah deket. Susah nggak sih buat bangun chemistry itu? Susah banget Susah banget ya? sama dia. Kenapa susah? Susahnya di mana? Dia tuh kalau waktu awal-awal ya. Iya. Kita kan kalau berangkat latihan awal-awal mah yang scene 1 gitu. Nah, terus jadi kayak kita berangkat baru setelah bulan kedua apa gitu ya. Jadi kita juga baru ketemu di situ. Nah, terus aku tuh karena aku tahu lawan main aku adalah orang ini. Jadi aku ngajak ngomong dong kayak, "Oh, Fahri, jawaban dia." Ya. Gitu. Terus kayak aku nanya lagi, "Oh iya, misal ya, topiknya les gitu." Aku bilang, "Oh, Fahri kamu les di mana?" Coba ini kayak gitu. Coba gitu doang terus, "Oh, lesnya ngapain? Ininya berapa?" Mana? Tahu. Gitu. Ibaratnya kayak matiin topik ya. Kayak gitu. Matiin terus menerus. Iya bener, makanya susah banget sebenarnya sama orang ini sampai akhirnya waktu itu pernah kayak, oh ini tuh kayaknya udah hamin-hamin, tapi hamin berapa ya? Kayaknya sebulan apa enggak sih, kurang dari sebulan. Terus habis itu kita dikumpulkan ya di gedung segitiga itu, terus Iya. yang tiduran kayak gini inget Iya, nggak? iya, Itu ingat. kan, terus Iya, habis itu ingat. Kak Tora bilangin sama Kane kalau kita itu chemistry itu udah udah hamin berapa? Chemistry udah menjadi PR kalian lagi. Iya. Terus akhirnya kita Bangun chemistry. enggak, terus habis itu dikasih tahu dong kayak apa namanya, Hani, apa yang harus kamu lakukan? Bangun chemistry lagi kak. Tapi itu terus aku mengadu ke Kak Tora. Tapi itu Fahrinya tuh susah kalau mau diajak ngelakuin chemistry soalnya Fahrinya tuh cuek banget. Karena kan aku ya kamu lihat kan. Iya sih. Cool. Orang cool. Iya dia tuh yang Cool, sopul banget, tuh sopul banget. Terus apa kalau Emang cool? begitu? Oh emang begitu. Bukan emang kayak Bawaan lahir. sosokan banget. Capek kan batinnya tuh. Gitu sampai akhirnya kayak dia dibilangin Kak Tora juga. Terus akhirnya kayaknya dia mulai membaik setelah itu. Mau over. Mau ngomong. Mau ngomong. Mau terbuka ke kamu ibaratnya. Iya benar. Berarti cara buat bangun chemistry-nya itu dengan ngobrol. Ya kita lebih ngobrol terus Oh. karena ya itu ya kalau tiap latihan juga aku sama dia terus kayak pulang Oh, iya. berangkat pulang sama dia terus itu kayaknya juga ngaruh sih. Intinya kan harus terpaksa lalu terbiasa. Iya benar. Oh. Meeting terus mah jalanan sama Pudina. Cinta datang karena terbiasa. Oke. Kata-kata hari ini. Kalau dari Fahri merasakan gimana sih susahnya bangun chemistry sama Fani? Kalau dari Kak Fani kan merasa kayak "Ih, susah banget karena kamu sokul dan kamu kalau kamu juga. Iya, kalau kamu gimana sama Kak Fani? Kalau akunya itu nggak susah. Terus? Oh iya. Susah. Ya, yang benar. Bener dong. Kamunya fan-fan aja, Iya. dianya yang berusaha gitu kan. Ibaratnya berusaha ngejar kamunya diem tapi kamu berusaha putar balik biar gak dikejar kan. Tapi kan aku berusaha lebih baik lagi, memperbaiki supaya kita bisa satu chemistry. Makasih ya udah berusaha. Sama. Terus sekarang kira-kira chemistry-nya udah terbangun belum? Belum ya? Sih belum. Kurang ya? Berapa persen? Kayaknya
waktu itu sih aku sempet nyoba pakai game yang kayak Fahri Love Fahri gitu-gitu kalau persen kayaknya 75%. Tapi di nyatanya dia katanya itu gimana? Faktanya kayaknya 50-50. 50-nya Indeks, 50-nya Bu. Oke Kak Meli nanya lagi. Aku masih ada satu pertanyaan lagi buat Fanin. Kan kamu udah terjun di dunia teater, ibaratnya udah 3 kali pementasan lah. Dan di 3 kali pementasan ini kamu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang pertama kan waktu Rafayana itu kan kamu berperan sebagai Mei. Iya, janda anak satu. Yang kedua itu di kemarin kan Muslar itu sebagai ini guru kan, guru centil. Nah kemarin ini tiba-tiba kamu yang 2 ini centil terus berubah galak, iya, itu gimana cara kamu mengontrol emosinya kayak? Benar, sebenarnya juga kalau menurut aku dari 2 peran aku yang sebelumnya, dari 3 peran aku yang udah aku mainin, yang paling susah itu sebagai Dara karena aku tuh unserius banget ya orangnya. Aku tuh sebenarnya susah serius kalau ada orang ngomong serius kayak dia kan kalau ngomong serius itu yang suka cringe gitu loh guys. Jadi aku pengennya ketawa terus. Iya, aku suka kayak ya. serius. Kayak kalau dapat peran yang sebagai janda terus sebagai kayak guru centil itu tuh aku bisa karena ya udah emang itu diri aku. Tapi kalau Dara itu that's not me. Jadi itu harus benar-benar meditasinya. Terus aku juga belajar belajar dari YouTube gitu juga. Nonton video referensi. Iya. Terus kayak kan ada nangisnya ya. So aku juga kayak tutorial acting nangis gitu, sumpah. Terus dapat editornya. Caranya kayak gini loh. Oh, jadi cara nangis gitu. Ada di gubuk kan, di gubuk ada di bilik. Nah di bilik itu kan aku kayak gini. Nah itu tuh aku ininya matanya kayak giniin guys. Terus aku mikirin sedih-sedih terus habis itu aku nangis. Itu caranya nangis. Sebuah ibaratnya kayak sebuah pembelajaran juga buat kita tuh. Buat acting nangis caranya begitu. Ya betul. Dari Anin ada pertanyaan lagi nggak? Kalau aku mau nanya ke Fahri, kalau Kak Fanin kan udah 3 kali nih ikut teater. Kalau kamu kan baru pertama ya. Gimana sih rasanya pertama kali terjun ke dunia teater? Perasaannya gimana? Perasaan aku itu cukup kaget karena kan nggak terbiasa dengan dunia teater, dunia tampil di panggung. Kita lebih karena aku kan pemain basket ya. Basicnya basket. Pemain basket. Terus Kan tiba-tiba beralih di panggung sama lapangan kan berbeda. Terus itu kira-kira ada tantangan yang bener-bener nantang diri kamu buat kayak ini nih aku harus bisa gini gitu nggak? Kalau aku sendiri nggak ada. Nggak ada. Berarti kamu ngejalan itu dengan enjoy, Enjoy aja. Dinikmati aja gitu ya. Berarti nggak ada. Kuncinya dinikmati. Ya oke. Berarti nggak ada yang menantang itu, nggak merasa tertantang gitu. Nggak ada. Sudah terbiasa. Oh, Lama-lama gitu. Berarti emang udah ibaratnya kayak emang anaknya enjoy ya, hidupnya buat enjoy. Salah, itu soalnya gak mikirin apa-apa guys. Bener. nggak ada pikirannya. Lah kepikirannya Makanya enjoy itu. biasa aja. Kalau gue kan banyak pikirannya ya. Jadi mikir terus. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi.